Astaghfirullah. Di bulan Muharram adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa dan orang-orang yang beriman dari kekejaman Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Dan itu diisyaratkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dilihatnya para sahabat melihat orang-orang Yahudi kala itu sedang berpuasa. Maka Nabi SAW mendengar informasi orang-orang Yahudi berpuasa di kota Madinah, ingin tahu puasa apa yang dilakukan orang Yahudi itu. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, puasa apa yang kalian lakukan ini? Maka mereka mengatakan, kami berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, atau disebut dengan Ashura. Kemudian Nabi SAW menyebutkan atau bertanya soal sebab puasa mereka. Maka mereka menjawab, kenapa kami berpuasa di tanggal 10 Muharram? Karena kami bersyukur Nabi kami, maksudnya Musa alaihi salatu wassalam, diselamatkan di tanggal itu dari kekejaman Fir'aun dan orang-orangnya. Maka dalam riwayat ini menunjukkan bahwa di bulan Muharram ini ada peristiwa besar, penyelamatan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan orang-orang yang beriman dari kekejaman Fir'aun. Yang kita tahu bahwa Fir'aun ini selama dia hidup memperbudak Bani Israel, melakukan genosida, membunuh anak-anak kecil. Dan ini menunjukkan bahwa penyelamatan Nabi Musa dan Bani Israel adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menenggelamkan Fir'aun si raja tiran ini adalah sebuah nikmat yang jauh lebih besar karena bisa meredam kerusakan. Maka dari sini tercatat sejarah penyelamatan Nabi Musa itu terjadi di bulan Muharram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di zaman Nabi SAW ada beberapa peristiwa, di antaranya Sariyatu Abi Salamah ibn Abdul Asad ila Tulaihah al-Asadi. Nabi SAW mengirim sebuah pasukan untuk menangkap Tulaihah al-Asadi, seorang nabi dari nabi-nabi palsu. Kita tahu bahwa di zaman Nabi SAW di periode Mekah memang tidak ada yang mengaku sebagai nabi, karena risikonya berat. Nabi asli saja, Nabi Muhammad SAW, banyak sekali dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai mendapatkan intimidasi, kekerasan, ancaman pembunuhan dan macam-macam, sampai terjadi pengusiran dari Mekah ke Madinah. Maka tidak ada yang berani mengaku menjadi nabi, apalagi nabi palsu, karena risikonya berat. Tapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian bertahun-tahun tinggal di Madinah, kemudian mengalami kemenangan di berbagai macam perang, sampai berakhir di puncak popularitas Nabi SAW, mendapatkan suksesi kepemimpinan, menguasai Mekah dan Madinah. Maka mendapatkan kemuliaan di mana-mana. Mulailah dilirik oleh orang-orang yang hasad dengan Nabi. Rupanya enak juga jadi Nabi, dimuliakan dan diagungkan. Maka di akhir hayat Nabi SAW bermunculan Nabi palsu. Di sana ada Musailamah al-Kadzdzab, di sana ada Al-Aswad al-Ansi, di sana ada Sajah bintul Harith, termasuk juga ada Tulaihah ibn al-Asadi. Ini nabi-nabi palsu yang muncul di akhir sebelum wafatnya Nabi SAW.
Maka Nabi SAW memerintahkan untuk memberantas mereka. Walaupun kemudian saat hidup Nabi SAW, Rasul tidak menyaksikan pemberantasan mereka, tapi setelah wafatnya Nabi SAW dilanjutkan oleh Abu Bakar dan berhasil memberantas si nabi-nabi palsu itu, termasuk memerangi Musailamah Al-Kadzab yang paling besar karena didukung oleh penduduk Yamamah. Ini peristiwa yang kedua, pengiriman Sariyah pasukan khusus Abi Salamah ibn Abdul Asad kepada Tulaihah al-Asadi, si nabi palsu. Kemudian yang ketiga, pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Nabi SAW menikah dengan Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab, satu-satunya istri Nabi keturunan Yahudi. Jadi Huyai ibn Akhtab ini salah satu turunan Yahudi, karena Huyai ibn Akhtab ini pembesar Yahudi. Saat kalah perang, kemudian Safiyah menjadi tawanan dan kabilahnya juga menjadi tawanan. Akhirnya dia menyerahkan diri, kemudian menikah dengan Rasul dengan mahar pembebasan seluruh kabilah, dan akhirnya kabilahnya semua masuk Islam. Jasa Safiyah ibn Huyai. Tapi ayahnya Huyai ibn Akhtab ini manusia yang paling memusuhi Nabi. Sampai satu hari ketika Nabi SAW baru sampai hijrahnya di Kuba, kemudian mendirikan Masjid Kuba, masjid pertama sebelum mendirikan Masjid Nabawi, Huyai ibn Akhtab ini bersama saudaranya namanya Yasir berangkat ingin menyelidiki dan mengintip, apa betul si Muhammad itu Nabi sesuai dengan prediksi kami bangsa Yahudi yang sudah menunggu ratusan tahun kemunculannya. Pagi-pagi buta Huyai ibn Akhtab, ayahanda Safiyah ini, bersama Yasir menyelidiki Nabi SAW pasca kedatangan di Kuba. Rupanya dari pagi sampai malam diselidiki ciri-cirinya, alamat-alamatnya, sampai akhirnya mendapatkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad memang Nabi yang ditunggu-tunggu orang Yahudi selama ini. Akhirnya kemudian ketika Huyai ibn Akhtab pulang bersama Yasir, Yasir bertanya kepada Huyai, "Wahai Huyai, apakah dia seorang Nabi yang kita tunggu-tunggu selama ini? Ahuwa, apakah dia, Huyai mengatakan dia. Ciri-cirinya persis, 99% persis dengan yang diprediksi kita. Kata Yasir, kenapa kita tidak mengikutinya? Tapi Huyai ibn Akhtab mengatakan tidak. Kalau kita mengikutinya, maka derajat bangsa Yahudi menjadi rendah. Sebaiknya kita tidak mengikutinya dan kita tetap jadikan dia musuh selama nyawa ada di kandung badan." Bayangkan orang Yahudi sudah tahu kebenaran tapi mengingkarinya. Makanya kemudian dengan pengkhianatan Huyai ibn Akhtab akhirnya dieksekusi setelah melakukan perang Bani Quraidah. Dari sini menunjukkan bahwa ada peristiwa besar di bulan Muharram, justru Rasul akhirnya menikahi putrinya namanya Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab ini. Dan itu terjadi pernikahannya di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, khurujuhu sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Berangkatnya Nabi SAW untuk mengepung Khaybar. Kita tahu bahwa Khaybar ini pusat perlindungan terakhir atau benteng terakhir yang dikuasai Yahudi di zaman itu. Nabi SAW memerangi Yahudi Madinah itu sepanjang hidupnya 4 kali. Pertama melawan Bani Qunaiqah, kemudian yang kedua melawan Bani Nadir, kemudian yang ketiga melawan Bani Quraidah, dan terakhir melawan Khaybar. Setelah Khaybar runtuh, maka tidak ada lagi orang Yahudi di Madinah. Bahkan tidak diizinkan orang Yahudi masuk Madinah sejak zaman itu sampai hari ini. Lah peristiwa penyerangan Nabi SAW kepada Khaybar, walaupun sempat kesulitan karena kebiasaan orang Yahudi di zaman itu membuat benteng, dan untuk menghancurkan benteng di zaman itu susah karena tidak mungkin ditembus panah, tombak dan pedang.
sehingga menunggu berbulan-bulan supaya runtuh bentengnya. Itu pun karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin untuk penyerangan. Berkali-kali Rasul mengirim pasukan tapi gagal. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul agar mencari orang yang memegang bendera, orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengumpulkan para sahabat dan mengatakan di hadapan pasukan, besok kita akan meruntuhkan benteng Khaybar, tapi syaratnya harus yang megang bendera orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Kupastikan perang ini menang. Semua para sahabat menginginkan memegang bendera itu, sampai Umar bin Khattab yang tidak ingin kepemimpinan dalam perang, karena besar tanggung jawabnya pun ingin menjadi pemimpin dalam perang Khaybar. Kenapa? Karena Rasul sudah memprediksi akan terjadi kemenangan, dan dia dianggap mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya, sehingga semua para sahabat ingin memegang bendera itu. Tapi Nabi SAW tiba-tiba mengatakan, Aina Ali? Di mana Ali? Kok saya tidak melihatnya? Maka sahabat mengatakan, Ali sedang sakit matanya, dia tidak sanggup melihat. Kata Rasul, datangkan Ali kemari. Akhirnya kemudian mereka pun mendatangkan Ali, maka Rasul meludahi dua mata Ali seketika sembuh. Dan itu mukjizat di mana ludah Rasul menjadi obat untuk penyembuh mata. Maka keesokan harinya Rasul menyerahkan bendera itu. Kemudian Rasul menasihati kepada Ali, ya Ali, sesampainya kau depan gerbang Yahudi, jangan kau serang, ajak dulu mereka ke dalam Islam. Kalau tidak mau, suruh bayar upeti. Kalau tidak mau, kau serbu mereka, hancurkan mereka. Maka Ali mengikuti nasihat Rasul, tapi orang Yahudi dagil tidak mau masuk Islam, tidak mau juga bayar upeti. Akhirnya Khaybar runtuh di tangan Ali radhiyallahu anhu. Lah, peristiwa penyerangan Khaybar itu terjadi di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, yang keempat, yang kelima, wafatu Abi Quhafah At-Taimi. Yang kelima, wafatnya Abi Quhafah At-Taimi. Siapa Abi Quhafah? Ayahanda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu bukan nama asli, namanya Abdullah. Dan Abu Bakar tidak punya anak namanya Bakar, tapi begitulah kunyah disebut Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah, putra daripada Abi Quhafah. Dan ayahanda Abu Bakar ini adalah dari keluarga Abu Bakar yang paling akhir masuk Islam. Karena kita tahu bahwa dari seluruh sahabat Nabi SAW sepanjang hayat Rasul masih hidup, tidak ada yang satu keluarga seluruhnya masuk Islam kecuali keluarga Abu Bakar. Kalau yang lain mungkin suaminya masuk Islam, istrinya tidak, istrinya masuk Islam, suaminya tidak, ayahnya masuk Islam, anaknya tidak, anaknya masuk Islam, ayahnya tidak. Tapi semua keluarga Abu Bakar itu semua masuk Islam. Dan itu keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun ada yang dahuluan, ada yang belakangan, lah yang paling belakang dari keluarga Abu Bakar masuk Islam adalah ayahnya, Abi Quhafah. Itu terjadi setelah Fathu Mekah. Setelah terjadi Fathu Mekah, ayahanda Abu Bakar kan sudah buta, sudah tua, sudah berubat. Maka kemudian Rasul merintahkan Abu Bakar untuk menyemir rambutnya agar kelihatan muda. Tapi kata Rasul SAW, hindari warna hitam. Silahkan semir, terserah warna apa saja, tapi jangan warna hitam. Dari sini ulama fikih mengatakan haram hukumnya menyemir rambut itu dengan warna hitam. Boleh dengan warna yang lain, tapi jangan warna hitam. Maka akhirnya kemudian Abu Bakar pun menyemir rambut ayahnya dengan warna selain warna hitam. Kemudian menuntun karena dia buta menghadap Nabi SAW, hendak membaiat dan masuk Islam. Kemudian setelah berhadapan dengan Nabi SAW, Rasul memegang kedua tangannya Abu Quhafah, dan Abu Quhafah sangat senang. Kemudian dia melafalkan dua kalimat syahadat, tanda dia masuk Islam. Saat ayahnya masuk Islam, Abu Bakar menangis dan menatap wajah Nabi SAW, teringat dengan pamannya Nabi.
yang sangat dicintai Nabi SAW, Abu Talib, mati dalam keadaan kafir. Kata Abu Bakar dalam hatinya, kalau seandainya Abu Talib itu masuk Islam, yang merupakan ayah angkat Rasul, tentu dia akan bahagia sebahagia aku hari ini melihat ayahku masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, seandainya tangan yang menjabat tangan hari ini bukan ayah, tapi Abu Talib paman Nabi SAW, tentu kebahagiaanku lebih besar dibandingkan keislaman ayahku. Kenapa Abu Bakar sampai bicara seperti itu? Karena dia ingin membagi kebahagiaan hari itu bersama Nabi SAW, sehingga dia mengucapkan kalimat itu. Lah peristiwa wafatnya Abi Quhafah ayahanda Nabi SAW itu terjadi di bulan Muharram tahun ke-14 Hijriah. Ini juga peristiwa yang terjadi di bulan Muharram yang kelima. Kemudian yang keenam, wafatnya Maria Al-Qibtiyah Ummi Ibrahim ibni Rasulullah SAW. Meninggalnya Maria Qibtiyah, salah satu budak Nabi SAW sekaligus ibu dari putra Nabi SAW Ibrahim. Kita tahu bahwa ketika Nabi SAW salah satu dakwahnya mengirim risalah surat-surat ke raja-raja untuk mengajak masuk Islam. Di antaranya Rasul mengirim surat kepada Najasyi, dan akhirnya Najasyi pun masuk Islam. Kerajaan Ethiopia, rajanya masuk Islam tapi rakyatnya Nasrani. Kemudian Nabi SAW mengirim ke Raja Persia Kisra, tapi suratnya malah dirobek, dan Rasul mendoakan buruk kepada Persia dan mengatakan, karena dia sudah merobek suratku, kudoakan semoga Allah merobek kerajaannya. Dan sejak itu Persia tidak akan bangkit sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian Rasul mengirim ke Raja Kaisar, Raja Romawi. Raja Romawi tidak masuk Islam, tapi menghormati surat itu dan menyimpan baik-baik. Makanya Romawi akan senantiasa ada sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Dan yang terakhir Rasul mengirim surat kepada Muqawqis, Raja Mesir di zaman itu, yang beragama Nasrani. Memang Muqawqis tidak masuk Islam, tapi dia mengirim hadiah, satu dokter dan dua budak wanita. Yang pertama namanya Maria Al-Qibtiyah dan yang kedua Sirin, dikirim untuk dihadiahkan kepada Nabi SAW. Tapi dokter yang dihadiahi suruh pulang lagi. Alasannya, kata Nabi SAW, kami ini kaum yang terbiasa lapar, kami tidak akan disentuh penyakit, suruh pulang lagi. Tapi Nabi Rasul menerima dua wanita tadi. Pertama Sirin akhirnya dihadiahi kepada juru bicara Nabi SAW sekaligus penyair Rasul, Hasan ibn Thabit. Dan Maria Al-Qibtiyah diambilnya, kemudian digaulinya, kemudian hamil, lahirlah Ibrahim putra Nabi SAW selain daripada Khadijah. Dan itu peristiwanya setelah Rasul SAW mendekati ajalnya, artinya sudah tua baru punya anak laki-laki. Tentu di zaman jahiliyah sebelum kedatangan Rasul, punya anak laki-laki itu seolah-olah mendapatkan emas satu gunung. Dan kalau lahir anak perempuan seolah-olah dapat kesialan, sehingga di antara mereka ada yang membunuh dan mengubur hidup-hidup. Rasul tentu bangga dengan kelahiran Ibrahim, apalagi dua putra dari Khadijah meninggal di waktu bayi ketika berada di Mekah, Qasim dan Abdullah. Tiba-tiba di akhir hayatnya punya anak laki-laki Ibrahim. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki putra-putra Nabi SAW hidup sampai dewasa. Baru berusia setahun 8 bulan Ibrahim jatuh sakit, dan sakitnya membawa kepada kematian. Saat Rasulullah SAW memegang Ibrahim dalam liang lahatnya, Rasul menangis. Dan tangisan Nabi SAW terus berlanjut sampai 3 hari. Sampai akhirnya Abdurrahman ibn Auf mengingatkan Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, bukankah kau melarang menangis karena kematian? Yang dimaksud Abdurrahman ibn Auf adalah meratap. Tetapi Nabi SAW mengatakan, ya Abdurrahman, ini bukan ratapan, ini adalah tangisan rahmat. Wajar orang tua sedih ketika anaknya meninggal, apalagi anak satu-satunya laki-laki yang terakhir. Maka Rasul mengatakan di hadapan Abdurrahman, ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna. Wahai Abdurrahman,
Yang namanya kedua mata ini bisa mencucurkan air mata, yang namanya hati bisa bersedih, dan perpisahanku dengan Ibrahim menyesakkan dada, tapi aku tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali yang membuat Allah Subhanahu wa taala redha. Ini adalah air mata rahmat wahai Abdurrahman, bukan ratapan. Artinya Rasul merasa tertekan dan sedih dengan kematian Ibrahim sampai menangis 3 hari. Wajar sekali lagi, karena yang namanya anak adalah si buah hati, penerus sejarah, penerus cerita, dan kebanggaan orang tua, penyejuk mata. Sehingga wajar kalau Nabi SAW sedih dengan kematiannya. Dan peristiwa wafatnya ibunda daripada Ibrahim, Maria Qibtiyah, itu terjadi di bulan Muharram, tepat di tahun 16 Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian peristiwa yang ke-6, wafatnya Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW dari semua anak-anaknya yang meneruskan keturunannya hanya dari Fatimah. Kita tahu Zainab memang punya anak, tetapi meninggal dunia yang laki-laki. Yang perempuan sempat jadi besar namanya Umamah, tetapi tidak memiliki keturunan. Kemudian Ummu Kulsum juga sama, anaknya meninggal dunia. Kemudian Zainab, Ruqayyah juga sama, meninggal dunia. Kecuali Fatimah. Fatimah ini berhasil membesarkan putra-putranya dan putri-putrinya. Dari Fatimah lahir 4 orang. Pertama Hasan, kemudian Husain, kemudian Muhsin, kemudian Fatimah. Lah ini Ummu Kulsum, Ummu Kulsum, Hasan, Husain, Muhsin, dan Ummu Kulsum. Ini putra dan putri dari Fatimah radhiyallahu anha, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muhsin kemudian meninggal, sehingga cucu Rasul laki-laki cuma Hasan dan Husain. Ada yang mengatakan Hasan meninggal karena diracun, ada yang mengatakan tidak diracun, dia meninggal ya sakit biasa, orang sakit kemudian meninggal. Tapi kisahnya Husain ini berbeda. Kita tahu bahwa kekuasaan Khulafaur Rasyidin itu dimulai daripada Abu Bakar 2 tahun. Kemudian Abu Bakar mangkat, diganti Umar. Kemudian Umar mangkat, diganti Utsman. Kemudian Utsman mangkat, diganti Ali. Kemudian Ali mangkat, diganti Hasan. Tapi sayang cuma 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Hanya menggenapkan nubuah Nabi, karena Rasul mengatakan Khulafaur Rasyidin itu hanya 30 tahun saja. Lah 30 tahun itu dari kekuasaan Abu Bakar sampai kekuasaan Hasan, kemudian mencopot dirinya menjadi penguasa, genap menjadi 30 tahun, persis seperti sabda Nabi. Kenapa kemudian Hasan mengundurkan diri setelah 6 bulan berkuasa? Karena saat ayahnya berkuasa terjadi perang besar antar kaum muslimin, karena sebab terbunuhnya Utsman oleh orang-orang Sabaiyah. Makanya kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu, yang merupakan kerabat daripada Utsman bin Affan, tidak terima dengan terbunuhnya Utsman, meminta pertanggungjawaban Ali untuk menangkap para pembunuh. Tapi Ali tidak siap, karena di belakang para pembunuh ada kabilah besar. Kalau seandainya menangkap mereka sama dengan memicu perang besar di zaman itu. Maka Ali tidak setuju. Ketidaksetujuan Ali ini memicu peperangan antar saudara. Maka terjadilah perang besar antara kubu Muawiyah yang ada di Syam dengan kubu Ali yang ada di Madinah. Sampai ceritanya Ali itu hanya perang dengan perang. Jadi kalau kita membahas biografi siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu isinya penuh dengan peperangan. Bahkan Ali juga terakhir dibunuh oleh seorang Khawarij namanya Abdurrahman ibn Mulzam. Ditusuk ketika sholat subuh. Ketika berangkat sholat subuh ditusuk, meninggal. Akhirnya Hasan ini, putra Ali radhiyallahu anhu ini, tidak mau ketika dia berkuasa dua kelompok ini berperang, sehingga akhirnya dia menyerahkan kekuasaan ayahnya kepada Muawiyah yang ada di Syam. Dari sini bergeser dari Khulafaur Rasyidin
menjadi kerajaan. Sudah tidak ada lagi Khulafaur Rasyidin cuma 30 tahun saja. Setelah itu beralih kepada kerajaan. Dan raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Berdirilah yang disebut dengan Daulah Umayyah. Nanti Daulah Umayyah ini roboh, kemudian naik Daulah Abbasiyah. Kemudian Daulah Abbasiyah ini roboh sampai yang terakhir kepada Turki Utsmani. Tapi sayang Perang Dunia Pertama menghancurkan kerajaan ini dan mempetak-petak Timur Tengah sampai hari ini. Tapi yang ingin saya jelaskan bahwa ketika Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, kemudian Muawiyah menjadi raja, kemudian Muawiyah meninggal dunia, diserahkan kepada putranya tahtanya namanya Yazid bin Muawiyah, lah banyak orang yang tidak setuju. Ketika itu Hasan sudah meninggal, Husain masih hidup. Husain ingin memberontak. Bagaimana Muawiyah menyerahkan kekuasaan kepada putranya, sementara orang yang paling baik di antara mereka masih ada, seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan banyak lagi para sahabat. Kenapa diserahkan kepada putranya? Ini politik namanya. Akhirnya kemudian Husain ini ingin memberontak. Datanglah kemudian orang-orang Kufah mengirim surat kepada Husain yang ada di Madinah bahwa mereka siap untuk mendukung Husain. Datanglah ke Kufah, kita berontak. Akhirnya kemudian Husain pun berangkat dari Madinah menuju Kufah. Para sahabat yang masih hidup kala itu menasihati Husain agar jangan berangkat ke Kufah. Kenapa? Karena orang-orang Kufah itu mereka para pengkhianat. Nanti kau ditipu. Tapi entah kenapa, mungkin sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian para sahabat menyarankan kalau ingin berkuasa wahai Husain, datang aja ke Yaman. Karena Yaman itu pendukung berat ayahmu. Kau akan berkuasa di sana. Tapi tidak didengar. Malah kemudian dia membawa seluruh keluarganya, sekitar 70 orang. Ya, 30 orang pasukan kecil penjaga, lebihnya keluarga, istrinya, selirnya, anak-anaknya, bahkan keluarga Hasan pun dibawa. Rupanya Yazid bin Muawiyah ini punya siasat. Dia kirim Ubaidillah ibn Ziyad untuk mengawasi. Tapi Ubaidillah ibn Ziyad ini tidak mendengar ucapan Yazid, disuruh mengawasi, malah kemudian melakukan pembantaian. Maka persis ketika pasukan atau ketika Husain berada di Karbala, Husain sempat berhenti di tanah Karbala itu, di Irak sana. Kemudian Husain bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, ini apa ini? Maka orang-orang mengatakan Karbala. Kata Husain, karbun wabala. Pasti di sini akan terjadi sebuah peristiwa besar, katanya. Betul. Tiba-tiba Ubaidillah mengirim pasukan kemudian mengepung Husain yang hanya berjumlah 70 orang, sementara pasukan yang mengepung 5.000 orang. Disinilah terjadi pembantaian keluarga Nabi SAW. Semua dibantai. Yang tersisa hanya satu dari putra Husain, namanya Zainul Abidin. Zainul Abidin atau namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Inilah satu-satunya keturunan Husain yang hidup, karena saat peperangan Karbala itu dia sakit. Kemudian diselamatkan oleh Zainab bibinya sehingga dia hidup. Makanya semua keturunan Husain yang hidup hari ini di belahan dunia, maka harus melewati jalur Ali ibn Husain ibn Ali atau dikenal dengan Zainul Abidin. Dan dari Hasan hanya tersisa 2 saja, 2 orang keturunan Hasan. Jadi dari keturunan Nabi SAW, kalau sekarang ada orang ngaku keturunan Nabi, harus melewati 3 jalur ini, 2 putra Hasan dan 1 putra Husain, baru anda boleh mengaku keturunan Nabi. Karena di zaman sekarang ada jual beli nasab masalahnya. Kalau ingin nasabnya disambungkan kepada Rasul, harus bayar, membeli. Ada juga yang seperti itu, naudzubillah. Berbangga dengan nasab, padahal tidak ada manfaatnya nasab pada hari kiamat. Fala ansaba yauma idzin bainahum. Pada hari kiamat enggak ada gunanya nasab itu. Karena yang guna adalah amalannya. Baiklah, terbunuhnya Husain di Karbala itu tepat di tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sejarah yang ketujuh yang disebutkan oleh para ulama,
adalah Nabi SAW ataupun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di zaman para sahabat, setelah di zaman Nabi SAW mengeluarkan penanggalan Islam pertama yang disebut dengan Almanak Hijriyah. Dulu kaum muslimin dari zaman Rasul, zaman Abu Bakar tidak punya penanggalan. Jadi penanggalan itu dikembalikan kepada penanggalan masing-masing daerah. Mekah punya penanggalan sendiri, Madinah punya sendiri, kemudian juga Yaman punya sendiri, Mesir punya sendiri, dan begitu seterusnya. Islam belum punya penanggalan sama sekali. Lah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an inilah baru tercetus adanya penanggalan Hijriyah. Ketika terjadi surat menyurat antara, ketika itu bingung karena ada tanggal, ada hari tapi tidak ada tahun, sehingga kemudian memicu kesalahpahaman. Dari situ kemudian para sahabat senior datang kepada Umar bin Khattab, bagaimana kalau seandainya kita membuat penanggalan sendiri, jangan mengekor kepada penanggalan yang lainnya. Umar setuju. Akhirnya dibentuklah dalam Islam penanggalan sendiri. Walaupun ketika itu para sahabat bingung menentukan tahun dalam Islam itu menggunakan peristiwa mana. Ada yang mengatakan para sahabat, bagaimana kalau kita mengambil peristiwa kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan bagaimana kalau peristiwanya diambil dari diutusnya Nabi. Macam-macam pokoknya ide para sahabat, sampai akhirnya Utsman bin Affan dan beberapa para sahabat lainnya mengatakan bagaimana kalau kita mengambil dari hijrah Nabi. Tiba-tiba Umar setuju. Maka sejak itulah penanggalan Hijriyah terjadi. Akhirnya terjadilah 1 Hijriyah, 2 Hijriyah, 4 Hijriyah, sampai sekarang 14 sekian Hijriyah. Artinya di sini tercetusnya penanggalan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ingin saya katakan, memang pencetusan penanggalan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab, dan juga peristiwa Hijriyah itu bukan di bulan Muharram. Kita tahu peristiwa Hijriyah itu di bulan Rabiul Awal kan. Karena Rabiul Awal itu adalah rangkuman sejarah Nabi. Di situ lahirnya Nabi, di situ hijrahnya Nabi, di situ wafatnya Nabi. Rabiul Awal itu. Tapi kenapa kaitannya dengan Muharram? Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih bulan Muharram sebagai permulaan tahun baru, bukan mengambil Rabiul Awal, padahal peristiwa hijrah itu di Rabiul Awal. Tentu Umar ada ra'yu sendiri, kebijakan sendiri. Karena begini, kenapa Umar bin Khattab mengambil bulan Muharram? Kita tahu bahwa bulan Muharram itu terjadi setelah bulan haji. Bulan haji itu dimulai daripada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 3 bulan disebut bulan haji. Lah setelah bulan haji disebut Muharram. Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin memberitahu bahwa Islam punya penanggalan ke seantero daerah-daerah Islam yang sudah jauh nun di sana. Di zaman itu tidak ada alat komunikasi. Kalau sekarang enak ada alat komunikasi gitu, ada internet, ada YouTube, enak menghabarkan berita dari yang jauh menjadi dekat, yang dekat makin dekat kan itu. Tapi di zaman itu memberitahu bahwa Islam punya penanggalan itu susah. Makanya satu-satunya adalah biarkan terjadi musim haji, supaya manusia datang dari mana-mana ketika haji. Disitulah Umar bisa mengumumkan bahwa Islam punya penanggalan, dan setiap jamaah haji yang pulang ke daerahnya memberitahu bahwa bulan depan adalah bulan pertama dari bulan Hijriyah, dari tahun Hijriyah. Itulah kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih bulan Muharram. Makanya akhirnya penetapan Umar bin Khattab itu tertetapkan sejak zaman itu sampai hari ini. Kita kenal bahwa bulan Muharram itu bulan baru dalam Islam. Bulan baru dalam Islam, dan bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya itu adalah akhir daripada bulan-bulan dalam tahun-tahun Islam, dan bulan Muharram adalah permulaan tahun baru di dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Hijriyah. Lah peristiwa pembuatan almanak dan penanggalan itu terjadi di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi peristiwa. Baik, karena bulan Muharram ini
adalah permulaan bulan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, tunggu pengumuman pemerintah. Kapan 1 Muharram? Kalau seandainya 1 Muharram itu tanggal 29 Dzulhijjah terlihat hilal, berarti 1 Muharram itu tanggal 30. Tapi kalau tanggal 29 tidak terlihat hilal, berarti Dzulhijjah digenapkan 30, baru setelahnya tanggal 1 Muharram. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau kita melihat hilal, maka diperintahkan kita untuk berdoa. Apa doa yang diajarkan Nabi SAW dalam sebuah hadis? Walaupun hadis ini dinyatakan mauquf oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Al-Isabah, hadis ini mengatakan mauqufun ala syarti sahih. Memang riwayatnya mauquf ala syarti sahih. Nabi SAW mengajarkan, jadi para sahabat Nabi SAW diajarkan Nabi SAW untuk berdoa ketika melihat bulan baru. Apa doanya? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jawari minasyaitani wa ridwani minar rahman. Jadi doa masuk bulan Muharram, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, ya Allah, masukkan kami ke dalam keamanan dan iman, keselamatan dan Islam, jauhkan kami dari syaitan dan dekatkan kami dari yang rahmat. Lihat kandungan doa ini yang diajarkan Nabi SAW. Walaupun kata Ibnu Hajar ini mauquf, artinya ini sampai kepada para sahabat, anggaplah seperti itu. Tetapi bagaimanapun kandungan doa ini sangat bagus sekali. Maka bacalah ketika kita melihat bulan masuknya tanggal 1 Muharram, ya Allah, berilah keamanan dan iman. Ya Allah, berikan keselamatan dan Islam. Ya Allah, jauhkan dari syaitan dan dekatkan ke yang rahmat, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha rahmat. Perhatikan dua ini. Kita meminta kepada Allah 6 perkara. Pertama, kita minta kepada Allah keamanan. Ingat, aman itu nikmat yang sangat besar. Lihat hari ini negara diguncang dengan perang, dan lihat negara-negara yang sedang perang, bagaimana kondisi mereka coba. Bagaimana Palestina yang sedang perang, jangankan cerita ibadah, cerita cari makan saja setengah mati mereka harus mencarinya. Yang terbaru perang Iran Israel, hari ini kita lihat bagaimana mencekamnya dunia. Seolah-olah dunia ini tinggal menunggu saja kehancurannya. Kita yang nun jauh di sana, tapi kita merasakan dampaknya. Artinya keamanan dunia ini nikmat yang sangat besar. Karena terkadang orang itu lupa nikmat aman kalau tidak pernah hidup di negeri konflik. Coba kita hidup di negeri konflik, baru orang memandang negeri aman itu enak. Maka kita negeri yang sangat aman, negeri kita ini, bersyukurlah, sehingga dengan keamanan kita bisa beribadah, dengan keamanan bisa kumpul keluarga, mencari nafkah pun mudah, dan ini nikmat yang sangat besar. Minta kepada Allah agar negeri kita ini semakin aman. Makanya di sini setiap masuk bulan kita berdoa, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Bukan hanya keamanan dan meningkatnya iman. Meningkatnya iman itu penting, karena dengan meningkatnya iman berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mudah. Tapi lemahnya iman itu mendekatkan kepada kemaksiatan lebih mudah. Kemudian juga wal Islam, wassalamati wal Islam, minta kepada Allah yang ketiga, keselamatan. Karena bagaimanapun selamat dari penyakit, selamat dari kefakiran, selamat dari hasad, selamat dari sihir, selamat dari penyakit atau hal-hal yang menyakitkan, itu enak. Hidup selamat dari segala hal tadi itu nyaman. Lihat orang sakit, nggak pernah nyaman hidupnya. Tapi kalau kita selamat dari penyakit, senang rasanya. Selamat dari kefakiran, lihat orang kefakir itu susah, sebagai mereka harus minta-minta di jalan. Tapi lihat orang-orang yang selamat dari kefakiran,
mereka aman, tidak harus meminta-minta di jalan-jalan, dan selamat dari segala hal, dari yang hasad, dari yang zalim, dari yang nyihir, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, meminta kepada wal Islam agar kita istiqamah di atas Islam, wala tamutunna illa wa antum muslim. Kemudian yang kelima, selamat dari gangguan syaitan supaya kita tidak tersesat. Dan yang terakhir, minta kepada Allah agar mendapatkan keridhaan Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Muharram ini sangat dianjurkan untuk banyak berpuasa. Bulan Muharram ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Entah puasa Senin Kamis, entah puasa Ayyamul Bid, entah puasa Daud, ya, terserah. Kemudian yang ketiga, terkhusus kepada puasa tanggal 10 atau disebut dengan Asyura. Puasa tanggal 10 atau disebut dengan Asyura. Ini puasa pertama dalam Islam. Dulu hukumnya wajib sebelum disyariatkan Ramadan. Tapi setelah disyariatkan Ramadan, hukumnya dimansuh, dihapus dari wajib ke sunnah. Tapi tetap sangat dianjurkan, karena bisa menghapus dosa setahun dalam kehidupan kita. Ada sebagian para ulama memerinci puasa bulan Muharram tanggal 10 itu bisa dilakukan dengan 3 macam cara. Pertama, puasa tanggal 10 saja. Yang kedua, puasa tanggal 9 dan 10. Yang ketiga, puasa tanggal 9, 10 dan 11. Tiga-tiganya bisa dilakukan. Alasannya, adapun tanggal 10 memang itu puasa yang disebut dengan Asyura. Adapun tanggal 9, karena sahabat sebelum wafatnya, 1 tahun sebelum wafatnya Rasul, pernah bicara dengan Rasul. Rasul, orang Yahudi puasa tanggal 10, kami juga puasa tanggal 10. Kayaknya enggak enak kita ini kok sama puasa harinya. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu, kalau saya masih hidup tahun depan, kita puasa tanggal 9 juga. Tapi qadar Allah, belum lagi Rasul berpuasa tanggal 9 tahun depannya, Rasul meninggal dunia di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sehingga Rasul tidak sempat melaksanakan wasiat puasa tanggal 9. Tapi ulama mengatakan, sekalipun Rasul belum melaksanakannya, tapi Rasul sudah ada keinginan untuk melaksanakannya, maka boleh kita melaksanakannya tanggal 9. Adapun boleh juga kita melakukannya 9, 10, 11, karena kata Nabi SAW, selisihi puasa orang Yahudi, puasalah sebelum dan puasalah sesudahnya. Makanya diambil 9, 10 dan 11. Jadi ada 3 macam puasa. Kemudian yang keempat, karena bulan Muharram tahun baru, maka lakukan 5 perkara. Pertama, bersyukurlah kepada Allah, karena kita bisa menginjak tahun baru. Betapa banyak saudara kita yang tidak sampai ke tahun baru mereka sudah meninggal. Bersyukur kita diberikan umur panjang, tapi gunakanlah umur ini sebaik-baiknya, karena Rasul mengatakan, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya, baik amalannya. Yang kedua, muhasabah, introspeksi diri. Jangan sampai tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun kemarin. Jadikan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Karena orang yang cerdas, kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka introspeksi dirilah, jangan sampai tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Yang ketiga, perbanyak amal saleh. Karena bagaimanapun semakin bertambah tahun, semakin dekat kepulangan kita kepada Allah. Semakin dekat kepulangan kepada Allah, semakin dekat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Semakin dekat pertanggungjawaban kita dengan Allah Subhanahu wa taala, harus semakin banyak bekal yang harus kita siapkan, dan tidak ada bekal terbaik kecuali takwa. Itulah amal saleh dan juga keimanan. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan maksiat. Jangan kotori bulan Muharram dengan maksiat. Kenapa? Karena Muharram itu satu di antara 4 bulan hurum, di mana Allah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim di bulan-bulan hurum, salah satunya bulan Muharram.
Karena Qatadah ibn Di'amah seorang ahli tafsir mengatakan, siapa yang berbuat jahat maksiat di bulan Muharram, Allah lipat-lipat gandakan itu dosanya. Jangan melakukan maksiat di bulan Muharram. Dan yang kelima, berdoalah untuk kebaikan di masa depan, terutama kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan keluarga, dan kebaikan diri kita sendiri. Rasul mengajarkan satu doa, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan penjaga urusanku, perbaiki duniaku yang merupakan tempat kehidupanku, perbaikilah akhiratku yang menjadikan tempat kembaliku. Maka mintalah kepada Allah dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah amalan-amalan secara singkat untuk menghadapi bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.